dengan siapa? Sonda Dewi di Cerita Mata. Yes. Udah mulai ada ini ya, kompak. Udah 4 episode. Iya, Dengan baju yang sama. Dengan badan yang sakit. Tengah malam ini ya, Iya. sekarang kan kita waktu syutingnya ya kan Jam 12 malam. jam 12 malam. Dengan ditutup waktu tadi syuting episode 3 dengan badanmu yang sakit. Dan aku melihat penampakan seseorang berbaju putih dari sebelah kanan aku gitu. Penampakan orang berbaju putih. Iya. Roh halus kan? Masa bahas lagi, ntar episode 3 lagi. Oh, iya. Jadi kan kita mau bahas terkait Sekarang dengan mau bahas misteri. Para penunggu di sebuah lokasi. Iya, kisah-kisah misteri yang pernah kita alami. Ya, gini loh, setiap lokasi tadi aku bilang kan pasti selalu ada yang di situ menunggu gitu ya. di situ ya. Ada penunggunya di situ karena dia mereka yang duluan hadir. Betul. Kayak contohnya di tempat kita sekarang, dulu yang duluan hadir itu ada sesosok bertubuh besar, hitam, dan berada di kamar teman aku, buat kamar aku. Kalau aku sebutin nanti dia kesini lagi ya kan? Udah diusir. Udah diusir. Bukan diusir sih, dia kita nggak boleh ngusir, jadi paling kita minta tolong Dipindahkan? Nggak, di luar aja dulu deh gitu. Karena dipindahkan dalam botol gitu ya kan? Lu Jin mikir kali. film kali kosok masuk ya kan. Maklum orang awam. Enggak, kita kan nggak berhak mengusir karena kan mereka yang duluan hadir. Jadi paling minta tolong, boleh nggak Keluar izin sebentar gitu ya. di luar aja Di luar ngejaganya, aja. karena kawan aku ini takutan gitu. Kayak misalnya kayak tadi kan ada tiba-tiba muncul berbaju putih. Betul. Itu bukan penunggu di sini, Tapi cuman lagi main. ya kepo. Karena gini, ketika kita bercerita tentang hantu, bercerita dengan misteri, makanya kenapa badanmu sakit, karena kita memanggil mereka. Ataupun misalnya kita ngomongin soal terkait dengan ilmu seperti Betul. itu, kepo tuh para pendengar-pendengar di sini datang hadir, ibaratnya tuh kita ngomong bukan hanya dengan satu kamera, tapi ngomong dengan banyak yang melihat, penonton gitu. Jadi sebelum ditonton dengan teman-teman yang terlihat, manusia-manusia yang melihat dari depan laptop atau handphone, kita sudah duluan ditonton oleh teman-teman yang tak terlihat. Yang muncul tadi gitu kan. Rame sebenarnya di sini ya. Sekarang lagi gak ada lagi, udah pergi lagi. Karena gue protes, jangan dong gitu. Oke. Saya tidak takut hantu, saya takut darah. Terus kalau misalnya misteri-misteri kayak gini punya pengalaman nggak? Punya. Ibu. Punya. Jadi aku cerita dulu, jadi aku bisa kasih tahu mana Boleh. yang cerita-ceritanya dia dan penunggunya itu siapa Boleh. aja ya. Jadi gini, salah satu kisah misteri ini aku nggak akan kasih tahu lokasinya ya teman-teman, karena kasusnya itu juga masih menggantung terkait Sampai kriminal sampai sekarang? Jadi aku takutnya malahan jadi buat dibawa untuk dibuka lagi, aku juga takut ya gitu. Jadi aku cerita tanpa ngasih tahu lokasinya aja ya. Betul. Jadi awal COVID tahun 2019 ya. Ya kan? Nah, aku itu numpang sama temen aku naik mobil. Jadi kita tuh ada parkiran umum untuk mobil ini ya, gitu. Jadi parkiran bersama. Nah, pulang kantor, aku sama teman aku pas lagi parkir kan nyampe jam 6 sore tuh, jam 6 sore lebih lah gitu, after azan gitu kan. Nah, gue tuh ngelihat jadi nih mobil depan itu langsung pohon besar tuh. Pas gue lihat, langsung gue tuh merasakan gini. Kalau di episode sebelumnya kan aku bilang aku lebih peka di feeling, Betul. ya kan. Jadi aku bisa merasakan rasa dari makhluk tersebut. Jadi ketika aku ngeliat pohon itu, aku ngerasain sakit hati, sedih, tidak rela, putus asa, dendam. Dendamnya kenceng banget ini. Terus pokoknya campur aduk sampai kayaknya tuh ibarat tuh kayak
aku tuh udah nggak sanggup lagi gitu loh. Maksudnya aku tuh pengen 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 ini tuh selesai gitu loh, dengan dendam juga ada gitu sama besarnya juga. Nah, cuman yang aku lihat pada saat itu awalnya anak kecil banyak di pohon itu. Cuman aku bingung, bukan dari sini nih rasa aku nih, gitu kan. Tiba-tiba barulah pada saat itu terlihat lagi tuh siapa gitu. Aku melihat seorang perempuan, seorang perempuan di pohon itu gitu kan. Terus mulai lagi tuh rasa sedihnya langsung terasa banget kan. Minta tolong dia. Gini, aku itu tidak bisa seperti kayak kita ngobrol berdua, berdialog, interaksi gitu kan. Aku ngomong dia jawab, terus dia ngomong aku jawab, nggak bisa. Cuman kalau aku ngomong dia jawab apa aku nggak tahu. Misalnya dia ngomong aku tahu, tapi aku nggak tahu gimana cara ngejawabnya gitu kan. Jadi aku belum sampai tahap situ ya. Maksudnya yang aku bisa belum sampai tahap itu. Nah, ketika aku lihat begini, ada cewek sedih, apa ini gitu kan. Terus langsung tiba-tiba aku tuh dapet sekelebat bayangan gitu, kayak peristiwa, oh prostitusi nih. Nah, terus wah apa nih prostitusi gitu kan. Terus cuman di situ aku cuma sampai tahap prostitusi doang, cuman logik kita langsung main dong, karena aku yang ngerasain perasaan itu ya di hati. Kalau rasa dendam berarti prostitusi ini berarti mungkin pemerkosaan. Karena kan ketika lu diperkosa pasti lu dendam dong dengan orang yang memperkosa lu. Betul kan. Oke. Rasa tidak rela berarti kemungkinan diperkosa sampai meninggal. Kenapa? Karena kan ada rasa tidak rela. Aku dari sini ya, aku kan belum tahu nih ya, belum tahu karena kan aku pas lagi merasakan, terus aku tahu sekelebatnya itu ada kayak adegan prostitusi. Aku tapi nggak tahu nih ceritanya kayak mana, cuman aku main logik aja gitu. Kalau misalnya aku ada dendam berarti aku bukan rasa sukarela, berarti kan aku melakukan hal itu karena ada dendam. Rasa tidak rela dan tidak, maksudnya tidak pengen posisinya saat ini seperti ini, terus masih pengen hidup, berarti dia itu meninggal bukan terpaksa meninggal. Maksudnya bukan meninggal pada umumnya gitu, kayak misalnya memang sudah waktunya, berarti meninggal dengan cara mungkin dibunuh gitu kan, logikku. Cuman karena aku disengaja gitu ya. Iya, apakah mungkin diperkosa sampai meninggal aku juga nggak tahu. Ya mudah-mudahan mungkin dia datang ke sini kan, kadang kan kalau kita cerita kan dia suka datang ya. Kalau udah datang ya udah nggak apa-apa ya. Nah, jadi nggak apa-apa ya aku cerita ya Mbak. Nah, jadi pas aku tahu gitu, wah apa ini gitu kan, ya udah gue pulang, baru nyampe ke ke tempat kosanku, langsung lah call Google, pusing ya. Iya kan aku bilang kalau misalnya kita cerita pasti dia datang. Call om Google gue, sahabat gue ini. Halo sayang, ya kan? Hai darling, ya. Aku mau cerita nih, gitu kan. Terus ceritain tuh, blah. Ada anak kecil mak. Emak gue sebutkan. Gak apa-apa lah ya. Jadi ada anak kecil nih say, gitu kan. Aku tahu nih anak kecil ini adalah janin-janin yang dikubur, maksudnya janin nggak jadi, aborsi, kekumpul di situ karena memang parkiran itu bekas hutan lebat. Aku tahu tuh anak kecil yang banyak di situ itu adalah janin-janin yang nggak jadi, korban aborsi gitu. Aku tahu memang di situ banyak prostitusi gitu kan. Cuman yang aku mau tanya ini, say, aku bilang kayak gitu. Yang aku mau tanya itu adalah, ini wanita siapa? Kenapa dia sedih? Kenapa dia dendam? Gitu kan. Terus dia bilang, iya benar dia korban pemerkosaan, diperkosa secara paksa, dia dendam, dia pengen tahu siapa sih yang perkosa dia. Oh, sampai si pemerkosaannya juga nggak tahu nih siapa. Dia juga nggak tahu. Bukan, maksudnya bukan siapa sih, maksudnya tolong dong ditindak dengan benar gitu loh si pemerkosa ini gitu kan. Nah, dia dendam juga dengan orang yang perkosa ini gitu loh, sampai merenggut nyawanya dia. Berarti masih hidup dong sampai sekarang? Masih. Oh. Nah, terus
eh, aku bilang, oh gitu ya, kok lu tahu sih? Bilang gitu, karena kan gue baru cerita. Betul, lewat telepon pula. Iya, lewat telepon lah gitu. Dia bilang, kan dia ada di sebelah lu. Baru baru nyadar. Ada gitu kan. Gue kan kalau cerita kan nggak nyadar kalau di sebelah ada siapa gitu kan. Ternyata dia ada gitu. Jadi ketika gue cerita, teman gue dengar suara gue, dengar juga suara dari si perempuan ini yang minta tolong dibalaskan dendamnya dia gitu kan. Terus teman aku cuma bilang begini, udah nggak usah urusin gitu. Terus begitulah, namanya manusia semakin dilarang semakin mencari ya. Jadi jadi kayak gini, depan parkiran itu ada bubur ayam ya kan. Jadi aku dengan bermotif membeli bubur ayam, betul. tapi menanyakan kasus di depan. Iya. Tujuannya beda ya. Betul. Maksudnya pun beda. Iya, namanya juga kita kan orang kepo ya, kepo ya. Jadi aku datang ke bubur ayam, terus aku bilang, lalu makan kan, ibu di depan itu parkiran bekas apa ya gitu. Terus bekas hutan dulu. Oh gitu ya bu. Oh hutan, kok kayak sesuatu bu? Sesuatu apa? Enggak bu, saya pernah dengar dari orang-orang katanya dulu banyak kasus prostitusi di situ. Mancing mania mantap ya kan? Kepancing nggak nih? Enggak. Terus dia coba ngomong begini, oh masa sih? Aku juga dengarnya begitu. Ibu sih baru jualan di sini, udah bentuknya itu udah nggak hutan lagi. Wah gagal nih gitu kan. Cuman Tuhan mungkin memberikan sebuah jalan untuk teman-temannya atau hambanya yang kepo ya. Jadi tapi kalau misalnya Neng pengen lebih tahu, tuh bapak nasi goreng dia dari hutan-hutan juga udah jualan. Orangnya masih sama, masih. Berpindahlah saya beli nasi goreng. Aduh, bubur ayamnya jadi kubungkus ya kan. Jadi duduklah aku di nasi goreng. Bapak, mau nanya dong, dari ibu bubur ayam katanya dulu tuh di depan hutan. Iya. Oh iya, kata dia gitu. Tuh dengar gosip katanya, jadi kayak ibu-ibu ya. Korban ada sering prostitusi di situ. Terus dibilang, oh iya dulu kan banyak supir-supir, kata dia gitu kan. Banyak supir-supir, jadi suka ada di situ. Terus ya ada layanan plus-plusnya lah gitu. Jadi banyak adegan di situ, kata dia gitu. Karena kan banyak semak-semak juga tuh, untuk berbuat di situ. Terus oh gitu ya Pak. Jadi semua yang ada di parkiran itu tuh semuanya tuh kayak prostitusi, memang maksudnya pembayaran lah gitu. Jadi gua kasih badan gue, lu bayar gitu. Terus oh enggak, ada kasusnya yang agak sedih. Nah, mancing mania dapat gitu kan. Terus aku tanya tuh, kasus apa Pak gitu kan. Iya, dulu tuh ada yang meninggal di sana. Wah, kayaknya ini gitu kan. Siapa Pak? Perempuan. Iya Neng, perempuan lah, kata dia gitu. Kenapa? Diperkosa sama orang, kalau nggak salah ya 10 orang. Oh my god. Terus aku bilang, oh gitu Pak. Aku bilang, iya 10 orang. Terus aku bilang, terus kasusnya udah sampai sejauh apa Pak? Jadi ketika pada saat itu pemerkosaan, emang tidak ada yang membantu. 10 orang memperkosa perempuan, masa nggak ada yang nolongin? Terus si bapaknya gelisah lah, bilang kayak apa sih, kayak gesturnya tuh kayak aduh salah ngomong nih gitu. Aduh ceplosan nih gitu kan. Terus dia cuma ngomong dia ngomong, aku lupa dia ngomong apa. Oh, ngomong gini, ya gimana Mbak, ya gitulah, kata dia gitu kan. Terus oh ya udah deh Pak, bilang gitu kan. Jadi ketika diperkosa itu meninggal Pak. Iya meninggal, kata dia gitu. Jasadnya di mana Pak?
di pohon besar itu, kata dia gitu. Dia nunjuk pohon itu, disitulah saya melihat gitu kan. Terus pak mau nanya, janin-janin yang bukan prostitusi itu pasti kan ada yang sempat hamil tuh pak, ya janin-janin bisa dikubur di mana? Di pohon itu. Oke, ya kan? Anak kecil dan wanita, oke ya kan. Terus aku bilang, oke deh pak, saya mau nanya lagi, kasusnya tadi gitu gimana? Masih kan, masih kita mencoba menggali ya. Terus dibilang nggak ada yang ditangkap. Hah? Aku bilang, hah? Kok bisa ya? Nggak ada yang ditangkap gitu kan. Iya. Kenapa? Duh mbak, saya nggak mau ikut-ikutan, kata dia gitu kan. Orang sini pak, cuma ngamuk doang, nggak berani ngomong iya. Oh, terus mau nanya lagi tuh, hati sudah ngomong, cukup Dewi, cukup Barbara, jangan nanya lebih lanjut, bahaya, katanya gitu kan. Terus oh ya sudah gitu, maksud aku berarti aku tidak boleh gitu kan. Terus yaudah aku coba ngobrol lagi sama sahabatku ini. Terus dia cuma ngomong sudah cukup Wi gitu kan. Terus aku coba ngobrol sama beberapa teman-teman aku, udah Wi cukup kepomu, maksudnya kamu perempuan, kamu suka pulang malam, melewati lokasi itu, pelaku 10 orangnya kemungkinan juga masih di situ. Betul. Nah, maksudnya gini loh, itu manusia kan, lu nggak bisa lawan gitu kan. Lebih menakutkan manusia dibandingkan roh ya, iya, tidak terlihat, yang tak terlihat gitu kan. Bukan kuasamu lah di situ gitu lah, udah cukup, jangan kasih tahu. Walaupun maksudnya kayak ibaratnya kita sebagai perempuan, ih kok 10 orang, iya, dibiarin gitu kan. Cuman ya udahlah cukup gitu kan. Tapi kepoku berbeda lagi. apalagi nih? Jadi kepoku langsung ke sahabatku nih, aku bilang, tapi itu anak-anak pada melalang buana begitu kagak ada yang jaga apa ya gitu. Maksud aku tuh kan janinnya banyak ya, anaknya banyak gitu kan. Nah nggak ada yang ngejaga gitu. Maksudnya apakah memang penghuni di dalam parkiran itu adalah anak kecil dan perempuan ini gitu kan. Sakit sekarang badanku. Nah terus habis itu dia bilang, oh enggak kan ada yang ngejaga, yang di sebelah sana yang hitam. Terus aku langsung, oh yang tubuhnya besar, aku bilang gitu. Iya dia ngejaga. Nah itu siapa? Nah terus temen aku bilang, oh itu kan ya memang the real penunggu di sana gitu, penunggu tetap di sana gitu loh. Terus oh gitu kan. Emang dalam sebuah lokasi ada penunggu tetap dan penunggu tidak tetap, nomaden gitu kan. Nomaden bener gitu juga kan. nih Ya, ada penunggu nomaden yang bisa pindah-pindah gitu ya. Pindah-pindah. Ya ada, kata dia gitu kan. Penunggu tetap itu kan dari awal pun dia ada di situ. Dari mulai bentuk tanah berubah jadi dari hutan, berubah misalnya jadi parkiran, berubah jadi rumah, dia tuh udah ada gitu loh. Itu penunggu tetap dan tidak akan kemana-mana, posisi di situ. Dia ngejaga, ibaratnya tuh ngejaga lokasi dia gitu. Jadi kayak ini teritorial gue nih, gue yang jaga. Nah itu penunggu tetap. Nah ada penunggu tidak tetap, nomaden, yang memang karena ya tadi kayak mbak itu gitu kan, yang memang karena kasus jadi dia ada di situ. Terus juga memang janinnya itu ditanam di situ, jadi ada di situ gitu kan. Nah itu penunggu tidak tetap. Nah penunggu tidak tetap itu bisa pindah-pindah. Gitu. Kayak contohnya kan aku udah bilang tiap lokasi selalu ada. Jadi mungkin suratan takdir dari Tuhan kali ya. Jadi aku ngekos pun juga di kosan yang banyak ada adegan prostitusinya. Jadi jadi kan kalau di cerita sebelumnya kan aku ada kena santet ya. Ya. Jadi kan episode 2 ya. Ya, jadi ketika kena santet pertama kali aku nggak tahu tuh barang yang buat nyantet itu di mana. Akhirnya gue bakar semua barang-barang di kamar. Terus aku kabur ke lokasi yang terbaru gitu untuk tinggalkan lokasi yang lama. Jadi biar
biar mereka pun juga nggak tahu aku di mana, untuk ngirim-ngirim juga susah gitu kan. Karena aku terburu-buru untuk cari lokasi tinggal untuk ngekos, aku udahlah bodo amat lah ngekos. Untuk kosannya tuh kosan campur. Masuklah aku ke kosan campur, gitu kan. Yang penting pindah dulu lah, hilang dari orang yang menyantet ini gitu kan. Terus aku juga bawa barang seadanya lah, sisanya aku tinggalin gitu. Pas pindah ke situ ternyata lebih banyak kamar aku ada janin yang dikubur. Jadi adalah si anak kecil. Kan? Jadi itu dari janin yang dikubur di situ. Nah, jadi dia menunggu di situ gitu kan, menunggu di situ. Yang aku sebut nama dia, aku panggil, karena kan janin kan gak ada punya nama ya. Jadi aku yang memberi nama dia, aku beri nama dia Agus. Indonesia sekali ya. Jadi Agus ini ada di kamar aku gitu kan. Nah, di kamar aku itu juga selain ada si Agus, ada juga Mas Bundu Ruwo. Ada juga Poci Nawati, Pocong di kamar mandi, di WC gitu kan. Ada mereka gitu kan. Tapi kalau dibilangin mereka penunggu tetap tidak. Karena pada saat saya berpindah tempat dari lokasi yang kosan lama ke lokasi yang terbaru, aku kan pamitan tuh ya sama teman-teman aku yang terlihat ini, karena mereka tuh baik. Karena aku tidak butuh satpam, mereka yang ngejaga, jadi nggak ada kecurian. Gitu. Karena kan kita tidak mengganggu, mereka pun juga tidak mengganggu. Yang kedua juga kan karena mereka tinggal di sana, ibaratnya karena kita tinggal bersama, pasti kan kita pengen lingkungan kita bersih ya gitu. Jadi ibaratnya karena kita bersih di lingkungan itu, terus juga aku kan juga dulu perkara karena corona suka kebaktian gitu kan, kebaktian online. Jadi gitu itu sangat kan membantu banget ya. Ya, karena kan gini, ketika kita banyak berdoa, kita juga banyak berdoa, banyak membaca kitab suci, terus juga kita juga membersihkan lokasi, juga kita juga auranya juga aura positif. Ya mereka pun juga bahagia kita ada gitu kan, dan mereka juga senang kan rumah mereka juga bersih gitu kan. Nah, jadi pas ketika aku mau pergi, mau pindah, ya aku pamitan dong sama mereka semua gitu kan, sama si Agus, sama si Pocong yang jailin Najubilah gitu kan. Ada juga kan suka dijailin kan sama Pocong ya, dikedip-kedipin lampunya, lampu kamar gitu kan, lampu kamar mandi. Sama Mas Gundurwo yang menakutkan gitu kan. Ya aku dulu awalnya takut, sekarang udah bodo amat gitu. Nah, aku permisi ya, aku pindah ya gitu. Nah, terus aku tahu sih gitu kan, si Agus ini pengen ikut gitu. Tadi kan aku bilang penghuni tetap sama penghuni tidak tetap gitu kan. Jadi kan si Agus itu walaupun udah duluan hadir di situ, tapi dia bukan penghuni tetap. Dia bisa pindah karena bukan dia yang melindungi teritorial lingkungan itu gitu kan, area itu. Mau ikut tuh, ya udah. Aku sih agak jahat sih. Jadi si Agus ini tuh sangat nurut sama aku. Aku takut kecoa. Jadi dia tuh suka bunuhin kecoa. Jadi aku bilang kalau mau ikut ya udah ikut gitu. Maksudnya aku ya nggak apa-apa, lumayan ada yang bunuhin kecoa gitu. Jadi receh ya. Dan tadi aku bilang yang episode sebelumnya kan kodam sama teman tak terlihat. Nah si Agus ini tuh teman tak terlihat, bukan kodam ya, karena kan dia tidak menjaga atau melindungi atau mengingatkan gitu kan. Jadi cuma sebagai teman kita doang gitu kan. Jadi aku bilang, Gus, ada ikut, lumayan lah buat bunuhin kecoa gitu kan. Jadi ikut, cuman tak kenapa, karena kan aku sekarang tinggal gak sendiri ya, sama ada teman aku juga, sebut aja namanya Karisma ya kan. Tadi kemarin waktu episode berapa tuh? 3 Maria. Yang nama aslinya Maria. Sekarang yang keempat. Sebut aja Karisma, mau namanya Karisma. Nah, Karisma itu takut, dia nggak mau sama si Agus karena kenapa? Waktu dulu di kamar aku yang sebelumnya yang kosan, si Agus ini suka jadiin si Karisma, entah dibikin di towel atau barangnya disembunyiin, atau dibikin sinyalnya itu hidup mati sinyal wifi gitu kan. Jadi
nggak mau si Agus jahil gitu kan, ya wajar lah anak kecil ya gitu, jadi nggak mau. Akhirnya ya udah, si Agus ada tapi dia di luar gitu, sama kayak penunggu yang memang ada di lokasi aku, yang aku minta bukan aku sih, sahabat aku yang minta untuk di luar, jadi biar lingkungan ini nggak ada siapa-siapa, karena si Karisma ini kan ketakutan ya gitu, jadi mereka di luar tapi Agus ada bareng sama aku, kadang ikut kadang enggak, tapi dia nggak bisa masuk ke ruangan aku tinggal gitu. Nah itu penghuni tidak tetap, jadi biar dia bisa pindah gitu kan, dia bisa ikut. Kalau bisa dibilangin kenapa sih cuman Agus doang diajak, sebenarnya yang pengen ikut semuanya sih di kosan aku, cuman yang lainnya kan pada centil sama ganjen ya gitu, jadi nggak dibolehin gitu kan ikut. Jadi memang banyak banget emang di kosan. Banyak di tempat aku sekarang nih yang kita syuting juga banyak gitu, ada penghuni tetap, ada penghuni non tetap. Misalnya contohnya ada penghuni yang memang dari sebelum adanya apartemen ini itu dia sudah ada gitu kan, udah menjaga di sini. Ada memang yang penghuni tidak tetap yang memang kayak tadi mungkin ada kasus di sini, atau nggak mungkin gini, pernah kan kamu dengar ada aku ngeliat kuntilanak selama aku tinggal di sini, aku nggak pernah lihat kuntilanak ya. Itu sebenarnya kayak kuntilanaknya mungkin numpang lewat, nah itu kan penghuni tidak tetap gitu, cuma numpang lewat itu pergi. Atau enggak kayak contohnya lu kan sering ngelihat nih aku nih badan sakit habis dari mana gitu kan, biasanya kan aku kayak ngebawa lah, carrying gitu kan, makanya kalau nggak mandi makin banyak teman-teman yang aku bawa gitu. Itu kan dari luar aku bawa ke sini nih gitu kan, penghuni tidak tetap, nanti 2 hari atau 3 hari dia baru pergi gitu. Rumah persinggahan sementara lah gitu. Kayak nyanyian Jai Langkung ya, Wak. Apa? Pulang tak dijemput. Pulang tak dijemput. Pulang tak diantar, pergi tak dijemput. Nah iya, pulang tak dijemput. Orang lu pulang ngapain lu jemput lagi? Maklum Wak, udah tengah malam. Gitu. Jadi itulah cerita misteri yang salah satu aku alami ya gitu. Ya ada sedihnya juga ya, sebenarnya dalam hati juga ketika aku cerita ini aku berdoa semoga mungkin ada hidayah dari, itu nggak tergerak hatinya ya dari si penjahat itu untuk yang menyadari gitu, minimal 10 orang gitu. Terus juga ya semoga si Mbak nyaman ya jadi penghuni di sana. Jadi sembahnya di mana, masih di pohon kah? Di sini. Habis itu Mbak boleh pindah lagi ke sana boleh. Mbak udah selesai Mbak, udah. Karena capek ya. Iya capek Mbak. Kenapa? Kenapa takut? Terus ya itu udah nggak tenang dia. Ya terus ya nggak sebentar doang kok, habis itu pergi lagi kok gitu. Emang lu mau cerita lagi kisah misteri yang lain? Aku masih banyak. Ada cerita tentang pokoknya dia tetap juga karena dia bunuh diri di situ gitu kan, ibu dan anak kecil gitu ada gitu, tapi ntar dia datang lagi ke sini. waduh. Cukup ya? Cukup lagi. Nggak sanggup ya? Udah nggak sanggup. Udah lama ikat tangan ya? Berat. Hah? Berat. Udah cukup ya? Berat di semua badan. Ini sini sakit. Sama. Cuman kan tadi aku bilang badan kita sakit itu karena bentrok kan, dia sama kita bentrok gitu. Tapi ya nanti setelah itu juga pasti udah oke lah. Iya. Ingat, kita nggak boleh takut karena kita punya kodam, ada yang jagain dan nggak salah, Tuhan dan kodam, bukan kodam dan Tuhan dan kodam. Tuhan harus dinomorsatukan. Betul. Dan derajat manusia kan juga seharusnya bisa lebih tinggi. Bukan bisa lebih tinggi, emang lebih tinggi ya dibanding. Bukan istilahnya merendahkan mereka, enggak. Mereka juga punya kodratnya sendiri, cuman kita sebagai ciptaan Tuhan yang masih hidup, derajatnya lebih tinggi. Memang kita kan manusia diciptakan memang makhluk paling mulia sama Tuhan gitu ya kan, menyerupai Tuhan ya. Tiba-tiba kenapa kita jadi rohaniah ya? Habis kita ngomong hantu rohani gitu. Ya.
kalau misalnya teman-teman mau komentar nanyain kasus-kasus dikira gua ngebahas kasus kalian, kisah-kisah misteri yang lainnya boleh dibawa, atau enggak mau ceritain Kak, ceritain lagi dong tentang request gitu ya, anak kecil sama ibu yang bunuh diri yang Kakak lihat, ya berarti bisa aku ceritain. Terus kalau misalnya mau cerita yang lain boleh, mau Q&A soal sahabat aku minta requestnya followernya, subscribernya gede dulu ya kan. Monetis dulu nggak? Monetis nggak apa-apa, lebih syukur lagi. Kalau banyak yang request kan mungkin ada tergerak hatinya untuk in frame ya. Iya, karena kan kita kan juga butuh juga gitu kan yang penasihat kita masuk di sini walaupun pakai topeng juga nggak apa-apa ya kan. Makanya request dong. Terus kalau misalnya memang Kak beneran nggak sih ceritanya, bener 100%. Nah 100% karena mungkin kalau pribadi ya. Iya, mungkin kalau misalnya teman-teman yang mungkin lihat itu adalah follower IG ku dari dulu, itu pasti tahu kenapa aku lama banget pengen bikin channel misteri, karena channel misteri itu kan kebanyakan bohong ya, rata-rata sama kayak kita bahas channel waktu episode pertama ya. Jadi pertimbangan aku tuh berat banget karena takutnya ketika aku ngomong kok bertentangan dengan channel-channel yang lain gitu, sedangkan aku juga nggak mau nipu-nipu gitu. Kalau ada teman-teman yang mau request misalnya ada membahas misteri-misteri, yang tadi kan bahas misteri yang tidak terpecahkan, misalnya kan masih ada sampai sekarang nih untuk kasusnya ya kan. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau dibahas lagi misteri-misteri lainnya yang misalnya sudah terpecahkan kah, atau nggak mungkin kayak kemarin lagi heboh KKN Desa Penari. Nah, itu real apa enggak? Real atau enggak gitu, walaupun mungkin udah lama berlalu. Betul. Gitu kan. Mungkin mau kita bahas, atau nggak mungkin kayak kasus horor-horor yang lain gitu. Bener nggak sih Kak? Gitu. Iya, betul. Kayak pengabdi setan, bener nggak sih ada pengabdi setan yang berdasarkan true story atau apa, atau memang pengabdi setan nggak ada gitu ya. Nggak apa-apa, bisa bahas di sini, kita nanti akan coba lihat lagi kita kalau akan pelajari. Kalau memang bener atau enggak nanti kita akan bahas, kita angkat di sini gitu. Atau enggak mau cerita-cerita misteri lain boleh. Udah sih itu doang. Ada clue lagi nggak? Kalau minggu depan, episode ke depan, apakah ada clue-nya nih? Nah, untuk episode berikutnya, clue-cluenya kita minta dari komen-komen di bawah ya. Jadi mudah-mudahan banyak yang berkomen di bawah. Jadi nanti kita akan bahas itu di sini gitu ya. Jadi mau bahas tentang apa kita akan angkat ke sini, atau enggak bisa DM ke aku dulu aja kan. Boleh DM ke Barbara _Barbara, nanti mungkin ada di bio. Nah, atau enggak dicantumin di video inilah. Susah ngeditnya saya. Belum sampai situ ya edit kita. Ya bisa di situ gitu ya. Jadi nanti kalau episode selanjutnya kita lihat dari apa kata netizen. Request dari netizen. Hebat ya, episode 5 langsung request dari netizen. Episode 6 udah langsung ada lagi. Oke, sekian, jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe, serta share ke teman-temannya. Bantu kami supaya kami semakin sering untuk sharing dan semakin sering untuk berbicara depan ya. Iya. Ingat ya teman-teman, ini kita cuma sharing loh. Menurut pendapatnya kita dan kacamatanya kita. Karena itu makanya kita buat channelnya Cerita Mata. Bye bye.